Nah, yang akhirnya membahas lebih luas kembali mengenai forecasting atau peramalan. Kemudian juga ada mata kuliah bab yang membicarakan mengenai kualitas yang nanti akan dibahas dalam total quality management. Kemudian ada masalah nanti mengenai pembahasan mengenai perhitungan optimum dan minimum dari suatu kegiatan industri yang disebut nanti prosesnya adalah riset operasi. Jadi nanti ada kuliah-kuliah penguatan di hampir setiap bab gitu ya. Termasuk dalam area global sebenarnya ada yang lebih dalam nanti di pemasarannya. Untuk Mas Fikri mungkin di off-kan dulu. Saya share screen dulu ya. Ya. Jadi kita akan membahas mengenai peramalan. Ya. Peramalan itu istilah lainnya namanya forecasting. Kalau Anda nanti ya kalau di dalam suatu bisnis biasanya itu sebelum menetapkan tahun ini akan proses berapa itu namanya ada forecast, ya, forecasting, di mana meramal kita akan memenuhi seberapa banyak. Karena setiap berapa banyak yang dipenuhi itu maka butuh alokasi berapa lama waktunya, perlu lembur atau tidak, perlu nambah tenaga atau kerja atau tidak, kemudian bahan bakunya juga seberapa banyak akan dibutuhkan, dan juga berapa dana yang diperlukan. Karena ini peramalan itu penting, karena peramalan itu bagian perencanaan. Peramalan itu forecasting atau proyeksi itu berbeda dengan meramalkan tanpa data. Di sini, karena kita adalah para kaum cendekiawan, peramalannya itu berdasarkan historical masa lalu. Jadi peramalan itu adalah proses untuk memperkirakan jumlah permintaan atau demand masa mendatang berdasarkan historical atau kejadian-kejadian masa lalu. Jadi pertimbangannya seperti itu. Peramalan itu adalah slide saya udah kelihatan belum ya Mas, Mbak? Halo, Mas, Mbak? Sudah, Pak. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi peramalan itu merupakan langkah awal dari proses suatu perencanaan dan pengendalian produksi secara menyeluruh. Ya. Dan peramalan itu sebenarnya juga menggunakan suatu perhitungan yang objektif. Jadi nanti ada peramalan yang sifatnya kuantitatif, ada yang sifatnya kualitatif. Kalau yang kuantitatif itu berdasarkan data-data angka atau bilangan, sedangkan yang kualitatif itu berdasarkan suatu kalimat atau kategori. Ya, itu untuk kualitatif. Dengan peramalan tentunya akan diharapkan akan menjadi suatu perencanaan yang efektif dan efisien. Nah, saya ulangi lagi, apa itu efektif, apa itu efisien. Nah, sering mendengar, biar Anda nanti sebagai mahasiswa itu ketika ditanya adik tingkat atau siapapun itu paham. Nah, sekarang saya tanya, Artica Amrina, ada nggak? Ada, Pak. Nah, efektif apa, Mbak? Ada yang tahu angkat tangan? Silahkan, kalau ada yang tahu. Siapa? Mas Anil? Ya, silahkan, Mas. Mas Anil mau jawab atau gimana? Suaranya nggak jelas. Apa jelas, Mbak? Mas, suaranya nggak jelas ya?
Tepat sasaran bukan, Pak? Nah, siapa ini Mbak Artica ya? Ya, efektif itu tepat sasaran. Kalau efisien, Menitik beratkan pada penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil tertentu. ini sih baca di Google ini nih. Kan nyatet, Pak. Oh, nyadat. Loh, apa bunyinya? Menitik beratkan pada penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil tertentu. Untuk mencapai. Lah itu nyadatnya karena dari ucapan teman itu, ya. Kalau yang dari saya, Hemat bukan, Pak? iya. Kata singkatnya adalah hemat. Artinya Mbak Selina Sofa Purnama kasih 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 reward ya Mbak Selina Mas Anil. Ya, jadi kata singkatnya singkat hemat. Hemat itu artinya apa? Dengan bahan baku yang eh, terbatas diperoleh hasil yang optimum atau maksimum. Itu namanya hemat kan gitu kan. Ya. Atau dengan bahan baku yang sedikit hasilnya banyak atau tetap atau mengurangi atau dengan bahan baku yang tetap hasilnya lebih banyak kan gitu. Gitu ya. Oke. Sudah tahu ya sebagian ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian hasil peramalan itu digunakan untuk membuat keputusan yang menyangkut pemilihan proses, pemilihan perencanaan kapasitas, kemudian penentuan layout, serta berhubungan dengan perencanaan dan persediaan. Nah, di sini salah satunya nanti juga bicara mengenai inventory, itu ada lagi di manajemen operasional itu atau persediaan. Nah, kegunaan peramalan tadi sudah disebut, yaitu untuk membantu mengambil keputusan. Keputusan yang seperti apa? Keputusan yang berdasarkan pertimbangan pada masa lalu, gitu kan. Jika peramalan itu kurang tepat, maka keputusan yang dibagikan juga kurang baik. Jadi misalnya gini, misalnya coba dulu saya ceritakan misalnya COVID ya, COVID itu mulai merebak kan akhir 2019, masuk Indonesia 2020. Nah, saat itu terus mendekati Lebaran. Orang berasumsi COVID itu akan selesai dalam waktu mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Akhirnya waktu itu makanya ada istilahnya level apa PPKM yang terus diperpanjang, sampai pada saat puasa Lebaran itu semua orang menyiapkan namanya Lebaran itu pasti pasti apa? Pasti menyiapkan logistik yang luar biasa banyak. Toko pakaian, kulakan itu sudah sebulan sampai 3 bulan berikutnya disiapkan dari Tanah Abang. Kemudian kalau yang makanan itu ayam, daging, tepung dan sebagainya itu sudah disiapkan untuk menghadapi hari H plus minus Lebaran itu. Nah, tapi itu udah direncanakan kayak gitu, tapi karena menggunakan masa tapi salah ngambil perencanaan atau salah ngambil keputusan, akhirnya orang nggak boleh mudik. Nah, orang nggak boleh mudik, di situ akhirnya apa? Akhirnya semuanya hancur. Artinya modal yang semuanya ditanamkan di situ nggak bisa kembali, nggak BEP gitu kan, karena akhirnya ya kadaluarsa dan sebagainya, termasuk pakaian gitu kan. Kalau pakaian sih mungkin dalam wujud masih bisa dijual walaupun modelnya itu udah agak usang gitu kan. Tapi kalau makanan itu nggak mungkin bisa ditahan sampai berbulan-bulan. Kalaupun ada ditahan itu biayanya juga gede karena listriknya untuk free frozen itu besar. Dan tentunya ada suatu pertimbangan-pertimbangan lain ketika meramalkan, bukan hanya semata-mata pakai data, makanya perlu ada namanya justifikasi dari para ahli atau yang berpengalaman. Nah, kalau kayak sekarang, kalau menurut saya kalau Anda pebisnis, itu ya silahkan disiapkan, terutama makanan, pakaian itu silahkan, kuliner itu disiapkan sebaik-baiknya. Termasuk mungkin yang Anda bergerak di dunia pariwisata itu nanti membludak ini nanti. Tahun ini karena apa? Sudah tiga tahun tidak pada pulang, terus yang kedua sekarang didorong untuk orang pada cuti.
Jadi diperkirakan hampir 48 juta nanti pemudik masuk ke wisata. Yang mudik itu hampir berapa ya, 80-an juta. Jadi sekarang hari ini tadi pagi udah, kalau Anda googling di apa ya, jalan tol atau jalan-jalan umum itu udah merah semua, itu udah pada macet itu. Ya, saran saya kalau Anda bawa kendaraan sendiri ya bawa bakal yang cukup, terutama minimal air ya, air atau mungkin kue yang mungkin tahan lebih lama gitu. Karena pada saat itu nanti pernah kejadian di Brebes itu ya dulu ya, kira-kira pertama kali buka tol di Brebes Selatan, Brexit itu ya, Brebes exit selatan, timur, maaf, di Brebes Timur itu kan orang sampai macet berhari-hari. Macetnya bukan sejam 2 jam, berhari-hari, sehingga orang mau keluar dari mobil aja nggak bisa. Bensin habis, logistik habis, mau buang air besar nggak bisa. Seperti itu posisinya ya. Nah, jadi ketepatan itu harus menjadi tolok ukur juga. Jadi nanti ada beberapa model peramalan, tapi tidak dibahas di sini. Kita hanya macam-macam bagaimana menghitungnya nanti tidak di sini ya. Karena nanti ada mata kuliah khusus yang mengenai teknik proyeksi bisnis. Kemudian jenis-jenis peramalan, ya. Misalnya jenis siklus bisnis dengan memprediksi peramalan ekonomi ini ya. Itu tingkat inflasi, ketersediaan jumlah uang. Jadi makanya kalau negara atau BI itu bisa ngomong nanti, oh inflasi Indonesia tahun sekian akan sekian gitu. Dan itu bisa meleset juga, namanya aja juga ngeramal gitu. Semakin tinggi akurasi peramalan itu juga akan semakin baik. Sedangkan semakin rendah akurasinya ya semakin buruk melesetnya kan gitu. Walaupun bola itu bulat, itu kadang kan orang sudah bisa meramalkan. Ya sederhananya gini, kalau Indonesia mau lawan sama Portugal ya, mau dihitung kayak manapun ya sebetulnya kalah gitu kan. Beda kalau nanti sama-sama mungkin kekuatan juara dunia ya, mungkin itu agak berat gitu kan, melesetnya bisa 50-50. Mau Indonesia sama Singapura aja yang negara besarnya sembunyi ayu kalah gitu. Kemudian di situ ada dana yang diperlukan, ketersediaan jumlah uang, dan indikator perencanaan lainnya. Kemudian ada peramalan teknologi, bagaimana tingkat kemajuan dapat meluncurkan produk baru yang menarik dan membutuhkan pabrik dan peralatan baru. Nah, saya di sini sekarang sudah mulai, tidak dilakukan sekarang, tapi sudah mulai mencari lahan baru. Karena kita mendirikan pabrik baru itu nggak gampang, nggak bisa seperti bagaimana membuat WA thread gitu ya. Artinya ketik akhirnya bisa dikirim, nggak bisa. Membuat pabrik itu harus menyiapkan alat, menyiapkan lahan, kemudian membuat bangunan, kemudian pelatihan tenaga kerja, dan prosesnya panjang. Kemudian peramalan permintaan, yaitu proyeksi untuk produk atau layanan suatu perusahaan yang biasa disebut dengan peramalan penjualan. Ya. Karena peramalan penjualan ini, maka diturunkan kepada pengendalian produksi, kapasitas, sistem penjadwalan, input bagi rencana keuangan dan pemasaran, dan serta sumber penggunaan SDM. Tadi sudah saya sampaikan di muka. Nah, jadi perusahaan dapat hidup berkelanjutan adalah perusahaan yang mampu meramalkan keadaan masa depan. Jadi harus siap berubah, jangan stuck terus. Kalau stuck terus ya kita pasti akan dimakan oleh zaman. Ya, zaman. Makanya kadang itu dalam dunia pendidikan, dalam dunia bisnis, kalau kita nggak kreatif, inovatif ya kita terlindas. Ya, habis. Mungkin Anda tahu bisnis-bisnis terus berkembang, model-model es, model-model crispy, itu terus bergulir ya. Misalnya ini tadi, misalnya pertandingan sepak bola Indonesia lawan Brasil, itu mesti Anda yang bagi orang yang bola, yang tahu data bola pasti ya bisa memprediksikan. Kalau Indonesia lawan Brasil, ini sebenarnya saya nggak konsultasi, tentu Indonesia kalah gitu kan. Tapi kalau Italia sama Brasil, nah ini perlu pemikiran yang istilahnya apa ya, tidak sekedar ramah itu, karena nanti berlaku kayak istilahnya
apa ya, nasib di pihak siapa gitu. 50-50 lah gitu. Nah, ketika penyimpangan atau kenyataannya itu jauh berbeda dengan hasil atau yang diprediksikan, itu namanya error. Jadi proyeksi yang baik itu kalau errornya kecil. Nah, ini prosesnya seperti ini. Ketika proyeksi penjualan ada, itu nanti ada proyeksi, jadi berentetan ya. Ketika ada proyeksi penjualan, maka ada proyeksi kebutuhan bahan. Kemudian ada proyeksi kebutuhan spesifikasi dan jumlah SDM. Jadi minimal butuh bahan dan butuh orang. Ya. Kalau butuh bahan dan butuh orang sudah nggak cukup, nanti juga akan butuh alat lagi, gitu kan. Misalnya gini, untuk membawa orang 50 orang yang di dalam bis itu mungkin nggak muat, maka harus butuh bis lagi. Tapi selama misalnya pekerjanya 10, alatnya bisnya 1, oh ternyata masih bisa dimasukin orang. Tapi pada akhirnya nanti jumlah orang itu sudah maksimal juga. Kemudian di situ juga ada kebutuhan modal setelah butuh bahan yang butuh orang. Dan pada akhirnya juga ada proyeksi laba. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman. Silahkan. Sebelum saya lanjutkan. Mas Ipan ada? Ada Pak. Ada Pak. Siap. Mas Fikri Ansori ada? Belum ada Pak. Gimana? Oh, maksudnya ada orangnya, bukan pertanyaannya. Ada Pak, kok ada. Oke, saya lanjutkan. Saya ada orangnya menyimak ya. Saya lanjutkan. Oke. Nah, tadi saya katakan dalam sifatnya data itu ada kualitatif sama kuantitatif. Sebenarnya saya lewati aja. Ini data saya lewati karena nanti akan muncul. Nah, gini. Dalam peramalan itu nanti ada beberapa tipe ya, ada beberapa tipe. Nah, ini ada beberapa tipe data itu yang akhirnya bisa digunakan untuk peramalan karena peramalan itu pasti menggunakan data masa lalu ya, data masa lalu. Ada beberapa jenis data. Yang pertama ada data stasioner, artinya tetap ya. Jadi rata-rata relatifnya itu tetap sepanjang waktu. Kemudian membentuk tren. Tren itu naik atau turun. Nah, seperti ini termasuk tetap. Jadi naik tapi turun lagi, naik lagi, turun lagi. Kalau di rata-rata misalnya ini tahun penjualan itu dari berapa ya? Tahun 91 sampai 2000 itu bisa dikatakan rata-ratanya mungkin sekitar 7 penjualannya. Jadi itu ya gampang kalau kayak gini, artinya apa? Ya kadang walaupun kalau 6 nanti kelebihan, tapi kan ada yang 8. Yang 8 kurang ya nambahi sedikit, ambil tahun depan kayak gitu kan. Nah, kemudian ini yang membentuk tren yang naik misalnya ini data tren ini ya. Jadi kalau semakin bulan itu semakin naik, semakin tinggi. Ya, artinya ada peningkatan. Tapi juga ini tren-tren yang naik ya, tapi bisa juga tren negatif atau tren turun. Dari awalnya 84 menjadi 78 sampai akhirnya 20, kebalikannya. Kemudian ada data musiman, nah membentuk siklis. Atau musim, sebenarnya data musiman itu nggak berbeda dengan data siklis ya, artinya terus berputar, naik, turun. Jadi misalnya bulan 1 sampai ini, mohon maaf, dari namanya siklus 12 tahunan lah istilahnya kayak gitu ya. Atau kalau per tanggal ini kan. Itu kalau tanggal muda itu di atas. Kemudian mulai tanggal itu turun kayak gitu penjualannya. Ya. Artinya kalau tanggal muda itu orang pegang uang, tapi pada akhir pertengahan bulan nanti uangnya mengecil, belanjanya dikit.
Nah, ini kalau siklis naik turun kayak gitu ya. Jadi terus berputar kembali ke awal. Kalau tren tadi cenderungnya, musiman tadi cenderungnya ada trennya. Kalau ini membentuk terus berulang. Misalnya produksi eh, kopi. Ya. Kopi itu terjadi pada panen rayanya misalnya pada bulan April sama Oktober sampai Oktober. Nanti di luar bahan itu kan mengecil panennya. Gitu. Nah, kemudian data yang baik itu harus akurat, relevan, representatif, dan up to date. Ini proyeksi. Nah, kemudian bagaimana membuat langkah-langkah proyeksi? Itu yang pertama adalah menentukan tujuan, yang kedua membuat desain produksi, proyeksi, kemudian yang ketiga mengumpulkan data, keempat menyeleksi dan mengevaluasi karakteristik data, kemudian yang kelima itu melakukan analisis proyeksi bisnis dengan metode yang terpilih. Jadi ada beberapa pilihan ini untuk kita sekedar tahu aja di sini ya, sekedar tahu aja karena nanti di teknik proyeksi bisnis itu akan ada mata kuliah yang lebih lengkap, bagaimana menggunakan kualitatif, bagaimana menggunakan kuantitatif, termasuk diantaranya dengan moving average, kemudian juga dengan korelasi, kemudian dengan regresi lengkap. Jadi termasuk nanti bagaimana memilih metode yang terpilih, misalnya dengan MAD atau mean absolute deviation, kemudian MSE atau mean square error, mean absolute percentage error MAP, kemudian mean percentage error atau MPE. Bagaimana cara memilih teknik proyeksi bisnis yang baik? Itu pola data yang ada, kemudian jangka waktu proyeksi, model hubungan antar variabel itu model runtut waktu atau model kausal. Runtut waktu itu adalah dengan korelasi. Ya. Sedangkan kalau kausal itu regresi. Ya, regresi. Kemudian jumlah dan jenis data yang tersedia, pihak yang membutuhkan hasil proyeksi, kemudian tingkat ketepatan proyeksi yang akan diharapkan. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah jenis-jenis atau macam-macam cara apa ya, metode proyeksi ya, banyak sekali nanti di bawah aja. Nah, untuk zaman sekarang proyeksi itu bisa dibantu dengan komputer. Kalau dengan grafik ya bisa, tapi nanti lama. Tapi karena dengan komputer itu datanya bisa diinput secara cepat, kemudian secara tepat ya, bisa langsung dan kemampuan memecahkan masalahnya itu bisa berulang-ulang. Ya. Nah, ini saya sampaikan dulu mengenai metode-metode peramalan. Untuk yang kualitatif itu setidaknya ada beberapa metode. Yang pertama adalah metode Delphi, kemudian metode juri dan opini eksekutif, kemudian komposit tenaga penjualan, dan survei pasar konsumen. Nah, sedangkan untuk metode kuantitatif, termasuk di dalamnya sebetulnya itu adalah metode kausal, ya, kausal. Itu ada simple average, jadi rata-rata sederhana. Itu yang pertama. Yang kedua, moving average. Moving average itu adalah rata-rata bergerak. Jadi kan karena kalau peramalan itu pasti berhubungan dengan waktu ya. Peramalan itu pasti berhubungan dengan waktu. Artinya yang akan terjadi. Jadi waktu yang akan terjadi berdasarkan pada masa lalu. Nah, jadi dengan bergerak moving average, kemudian weighted moving average, kemudian ada exponential smoothing, kemudian regresi linear, regresi non linear, ada juga. Kemudian metode kausal itu sebetulnya metode korelasi dan regresi sebetulnya sama itu ya. Kemudian juga econometric model. Nah, ini contoh
dengan metode Delphi. Delphi itu adalah bagaimana sih? Delphi itu adalah dengan cara menggunakan pendapat dari apa ya? Dari ahli atau pimpinan. Ya, di sini ada 3 partisipan. Ya, yang pertama adalah pengambil keputusan, biasanya pimpinan, kemudian staf dan responden. Kelompok responden yang memberikan input pada pengambilan keputusan. Jadi modelnya ketika mau meramalkan itu ditanyakan, kemudian ditarik lagi, ditanyakan lagi berulang-ulang, ya berulang-ulang. Jadi terus melingkar. Jadi pendapat ahli itu kalau belum cocok, belum dapat kata sepakat, biasanya diulangi lagi pertanyaannya. Kemudian penilaian dari pendapat eksekutif dari sekumpulan para pakar tingkat tinggi atau manajer. Pendapat dari para manajer digabungkan dalam bentuk statistik untuk mendapatkan prediksi permintaan. Jadi mereka punya pendapat-pendapat misalnya dalam bentuk nanti kita itu tahun depan tingkat pertumbuhannya perusahaan berapa gitu kan. Ada manajer keuangan misalnya itu 6%. Oh iya terus manajer atau kepala divisi manufaktur itu paling 5% dan sebagainya. Akhirnya nanti dibuat statistik, digabungkan menjadi hal yang disepakati. Kemudian juga melalui sales force composite, jadi komposit para sales. Jadi dari para sales itu mengumpulkan perkiraan yang dijual berapa di masing-masing wilayahnya. Jadi misalnya ada Mas Andri di daerah Kabupaten Brebes, itu nanti rencananya penjualan unit sepeda motornya adalah 150. Kemudian Mas Sanil itu di Banyumas, akan ada 200 penjualan, misalnya gitu. Terus ada wilayah Purbalingga siapa? Lah nanti terus ditotal. Jadi ditotal dari berbagai wilayah seluruh Jawa Tengah akan membutuhkan sekian. Lah, masing-masing daerah misalnya tadi kabupaten itu bisa di breakdown kalau memang masing-masing ada salesnya di kecamatan. Itu juga dikumpulkan kayak gitu. Jadi dari masing-masing wilayah nanti dikumpulkan akan menjadi ketemu berapa sebetulnya peramalan yang pas gitu nanti itu. Kemudian customer market survey, dari survei keinginan konsumen ya. Di konsumen itu ditanya, kira-kira Anda nanti akan beli berapa kira-kira gitu ya. Walaupun konsumen juga kadang biasanya ditanya kayak gitu nggak mudah memberikan jawaban. Gimana ya Mas, sekarang kondisi lagi susah kayak gitu. Tapi butuh angka gitu kan, butuh angka lah. Angka itu kadang juga kalau dipegang itu ya susah. Kalau sedikit terlalu sedikit, kalau terlalu sedikit nanti minta banyak bisa jadi masalah. Loh kemarin mintanya segini Pak. Tapi ketika kita ngomong banyak, mesti dikejar-kejar, Pak. Bapak kemarin kan minta misalnya kebutuhannya 2.000 unit, ini sudah bulan Maret, sudah bulan Juni baru ngambil 500 unit. Nah, otomatis akan dikejar-kejar. Karena berdasarkan proyeksi harus jual 2.000. Setengah tahun kok baru 500, kayak gitu. Ya. Di model opinion ini, model kualitatif itu yang lainnya adalah individual opinion, pendapat dari individu. Kemudian ada group opinion, yaitu dari contohnya yang group opinion tadi adalah dengan cara Delphi. Nah, ini adalah beberapa contoh model deret waktu atau tim series dari model. Ini nanti saya memang tidak membicarakan di sini supaya ini nanti dibahas saja di teknik proyeksi bisnis secara khusus ya. Tapi saya mau contoh dengan cara ambil contoh yang paling mudah ini ada. Kalau misalnya model deret waktu moving average itu bahasa Inggris. Jadi bergeser gitu ya.
Jadi kalau rata-ratanya ini dipakai 456 ini tahun 98, 99, 2000 itu akan digunakan untuk tahun 2001. Nanti terus bergeser lagi ke sini, nanti untuk bergeser ke sini. Jadi terus bergeser moving average itu kayak gitu. Nah, oke, saya agak kembali ke depan untuk supaya melengkapi. Nah, tadi kan dibahas sudah mengenai langkah-langkah forecasting, mengenai menetapkan tujuan peramalan, pengembangan model, pengujian model, penerapan model, dan revisi evaluasi. Sekarang teknik peramalan kan ada dua. Yang pertama tadi kan yang kualitatif, itu yang menggabungkan faktor seperti intuisi, kemudian emosi, pengalaman pribadi, dan menganalisis kondisi objektif dengan apa adanya. Kemudian kalau yang kuantitatif itu menggunakan model matematis yang beragam. Tadi sudah disebut, bisa moving average atau simple average, kemudian juga misalnya dengan korelasi, dengan regresi, dengan runtut waktu. Nah, tahap-tahapan peramalannya, itu yang pertama itu adalah menganalisis data waktu. Nah, data waktu masa lalu terutama ya. Jadi kalau dalam bedanya apa dengan peramalan ahli nujum ya? Ahli nujum itu nggak punya dasar apa-apa. Kesannya kan punya kesaktian, tapi seringnya juga meleset. Nah, meleset, mereka juga nggak ada yang tahu bahwa kita akan terjadi seperti apa itu nggak tahu. Ya, masalah nasib, masalah apa gitu. Nah, tahap ini itu mengetahui pola data yang tepat di masa lalu. Mau tren, atau siklis, atau musiman, atau mungkin rata-rata biasa, atau stabil. Nah, jadi caranya adalah dengan membuat tabulasi, kemudian memplotkan data untuk mengetahui pola data. Yang kedua adalah menentukan metode. Dalam menentukan metode itu, ya dipilah, oh ini cocoknya pakai metode ini, oh ini pakai metode ini. Jadi tujuan pemilihan metode itu adalah untuk memperkecil penyimpangan, error. Gitu. Jadi tahap satu menganalisis data masa lalu, yang kedua menentukan metode, dan kadang menentukan metode itu biasanya disimulasikan, di trial atau error atau dicoba-coba, nanti dicari errornya yang paling rendah. Kemudian memproyeksikan data. Tahap ini adalah dengan menggunakan metode yang sudah dipilih tadi, dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang ada. Ya. Gitu. Nah ini tadi sudah, saya kira sampai di sini mungkin ada pertanyaan Mas, Mbak. Silahkan kalau ada metode peramalan. Biasanya itu kalau di kelas sebelah itu rame loh, pada diskusi gitu. Ini ada orangnya enggak nih? Ada Pak. Ya, monggo kalau ada pertanyaan silahkan. Maksudnya ada orangnya Pak. Kalau pertanyaan belum ada Pak. Ya. Ini jenis pola data tadi ya. Nah, pola data udah berapa? Kalau nggak ada gini ya. Ini hari ini saya kira cukup. Ini nanti bisa dibaca ulang lagi. Nanti kalau ada pertanyaan boleh lewat WA ya, lewat grup. Terus apa ya? Ini untuk sebelum Lebaran, ini kan kuliah terakhir ya, ya Mas Mbak ya.
Kan kita terus besok hari Jumat tuh udah libur kan ya? Iya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, libur nanti belajar mandiri, ada kesempatan. Terus nanti setelah itu, ini pertemuan ke-6 ya? Ke-6 atau ke-5? Iya Pak, 6. Ke-6, Pak. Oke. Nanti kemungkinan pada hari pertemuan ke-7 itu ada kuis, kalau enggak pembelajaran seperti biasa. Tapi kayaknya sudah habis lebaran itu ya. Saya kira mungkin kalau saya ngajar singkat-singkat, jadi memberi kesempatan istilahnya asinkronus ke Anda untuk juga belajar mandiri, gunakan waktu sebaik-baiknya. Saya menginisiasi selamat berlibur, selamat lebaran. Saya dahului minal aidin wal faizin 14 selamat hari raya ya, selamat hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Dan jika banyak kekurangan dari saya mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup untuk perkuliahan kali ini, saya kira cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.